Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Salam sejahtera adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Semoga kita bisa menjadi pejuang publikasi dengan tangan sendiri. Kali ini kembali saya hadir, Desi Apriani, memberikan informasi tentang bagaimana caranya membuat akun di jurnal yang terakreditasi Sinta. Karena ini penting sekali, sebab kalau kita ingin mensubmit atau mengirimkan artikel ilmiah kita ke jurnal yang sudah kita pilih, maka kita harus memiliki akun dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu di jurnal tersebut. Baik, langsung saja. Oke, ini adalah halaman Sinta seperti yang juga di video sebelumnya sudah dibagikan informasi bagaimana cara menelusurinya. Sebenarnya cara registrasi di jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 itu sama saja, cuman kita coba di jurnal Sinta 2. Silakan Bapak Ibu pilih di jurnal mana Bapak Ibu ingin melakukan registrasi dan submit atau mengirimkan artikel ilmiahnya, tentunya dengan cara menyesuaikan skop dari jurnal itu dengan topik ataupun tema dari artikel maupun penelitian Bapak Ibu. Karena saya bidang hukum, saya pilih yang jurnal di bidang hukum. Ini banyak sekali pilihannya. Kita random saja ya Bapak Ibu ya, di mana kira-kira kita ingin registrasi. Misalnya di jurnal pembaruan hukum Mahkamah Agung RI, kita langsung menuju ke website dari jurnal itu. Oke, di jurnal pembaruan hukum Mahkamah Agung RI ini sudah ada banyak fitur-fiturnya ya. Home, About, Login, Register, Search, Current, Save, dan Announcement. Kita untuk membuat akun memilih fitur register ini. Kita mendaftar begitu. Kita klik fitur register. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di jurnal yang lain juga akan seperti ini tahap-tahapnya ya teman-teman semua. Lalu kita mulai melakukan registrasi dengan cara mengisi tips dalam mengisi username ini. Pilihlah username yang akan mudah diingat oleh kawan-kawan semuanya. Bisa nama sendiri, bisa nama orang lain, tetapi yang pada intinya yang mudah diingat. Username-nya itu biasanya akan diatur oleh pengelola, itu hanya boleh huruf kecil, intinya diikuti saja ketentuannya, hanya boleh huruf kecil, boleh menggunakan underscore dan lain-lain, diikuti saja. Saya ketik username-nya Desi Apriani misalnya. Oke, kemudian berikutnya kita menggunakan atau menulis password. Mereka biasanya akan menyarankan sandi apa yang bisa kita pakai, tinggal kita copy paste saja ke dalam kolomnya. Hanya saja untuk lebih memudahkan, maka tulislah sendiri password yang Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa inginkan. Pilihlah juga password yang sangat mudah diingat, karena kalau misalnya untuk username dan password ini nanti rupa-rupanya lupa ketika ingin mensubmit karya ilmiahnya, akhirnya menjadi terkendala lantaran sudah lupa username dan passwordnya. Oke, kita ketik passwordnya, kemudian kita diminta lagi untuk mengulang password yang sudah kita ketik tadi. Biasanya mereka akan menentukan bahwa password itu minimal 6 karakter atau maksimalnya berapa, ikuti saja petunjuknya nanti. Kemudian kita diminta untuk menulis huruf ataupun angka yang ada di kolom captcha ini. Ditulis sesuai dengan huruf kecil atau huruf besar kah? T-nya huruf besar. Oke, salah berarti kita huruf besar. Kemudian 3 F U2. Oke. Kemudian salutation ini maksudnya salam kita, boleh diisi boleh tidak. Kenapa? Karena yang wajib diisi itu ada tanda bintangnya. Jadi bisa kita isi bisa tidak.
Oke, ini karena kita diminta untuk menuliskan data nama kita. First name-nya nama saya Desi, first name-nya, middle name saya tidak ada. Kemudian last name kita saya Apriani dan inisial. Karena saya Desi Apriani, saya bikin DA di sini. Oke, lalu gender. Nah, gender ini kita pilih male or female, karena saya perempuan saya pilih F, dan mohon jangan ditulis other ya, karena kalau ditulis other itu dipertanyakan begitu, apalagi untuk budaya di Indonesia ini. Affiliation, nah meskipun ini tidak wajib diisi, tetapi ini penting untuk diisi, sebab kepentingan kita mempublikasi karya ilmiah itu juga demi mengangkat nilai dari kampus kita atau lembaga kita bernaung. Jadi tulis di mana Bapak Ibu atau lembaga apa yang mengikat Bapak Ibu gitu. Kalau saya, karena saya dosen di Universitas Islam Riau, maka saya tulis Universitas Islam Riau. Kalau adik-adik mahasiswa juga silakan ditulis di universitas mana adik-adik mahasiswa terdaftar, begitu ya. Kemudian signature bisa diisi, bisa tidak tanda tangannya, karena ini juga tidak wajib. Email. Nah, di email ini kita mengisi dengan email lembaga. Sebab apa? Sebab artikel ilmiah kita itu nanti setelah dia publish akan terkoneksi dengan Google Scholar kita dan Sinta. Kalau sudah punya ID Sinta gitu. Kalau kita menggunakan email pribadi, maka dia tidak terbaca oleh Google Scholar dan Sinta nanti, sehingga pada akhirnya itu akan percuma dalam tanda kutip ya. Begitu juga mahasiswa kan sudah ada akun student biasanya, jadi isi dengan akun student di sini. Kita diminta untuk confirm email, tinggal kita confirm saja, ditulis ulang atau diketik ulang email yang sudah kita tulis tadi. Kemudian kita diminta untuk menulis kolom ORCID ID. Nah, kalau dosen-dosen itu biasanya memiliki ORCID ID, tapi kalau mahasiswa biasanya jarang. Ini bisa kita tulis, bisa kita tidak tulis, karena di sini ada semacam pilihan sebab tidak diberi tanda bintang ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki ORCID ID, tinggal ditulis di sini, atau kalau misalnya lupa, tinggal buka saja jendela satu lagi untuk mengunjungi ORCID-nya ya. Kita ketik saja ORCID. Nah, ORCID Salon Marpoya. Ini dia http ORCID. Nah, kemudian kita search di sini untuk mengetahui ID ORCID kita bisa search di sini. Misalnya Desi Apriani. Aprinai malah. Apriani. Oke, ini dia. Desi Apriani, Universitas Islam Riau, ada lagi Apriani di Institut Pertanian Bogor ya, ada yang di Universitas Sriwijaya, ternyata Desi Apriani ini ada banyak ini. Oke, ini dia ORCID ID-nya, bisa kita copy paste untuk kemudian kita masukkan ke kolom registrasi tadi. Meski demikian tidak kita isi pun tidak masalah. Oke, kembali ke kolom registernya. Jadi kalau kawan-kawan, adik-adik mahasiswa tidak memiliki ORCID ID, itu jangan khawatir, diabaikan saja atau dilewati saja. Begitu juga URL ini, kemudian PON ini, karena dia wajib kita ketik. Oke, kemudian mailing address-nya, fax juga kalau tidak ada tidak masalah, mailing address itu sebaiknya diisi. Saya ketik alamat kantor saja, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jalan Rubin Nasution, nomor 113.
Silakan mengetik dengan alamat yang lebih lengkap dengan RT, RW, kelurahan, kecamatannya ya. Country kita pilih negara tercinta Indonesia. Bisa diketik manual juga, bisa dipilih dari sini ya. Oke, Indonesia. Bio statement bisa diisi, bisa tidak. Kemudian ini penting, confirmation. Send me a confirmation email including my username and password. Nah, ini sebaiknya dicentang. Sebaiknya dicentang. Kenapa? Dengan kita mencentang username dan password yang sudah kita buat tadi itu akan dikirim oleh redaksi jurnal ke email kita, sehingga sewaktu-waktu bila kita lupa dengan username dan password kita tinggal mengecek ke email yang masuk gitu. Kemudian bahasa, kita pilih bahasa Indonesia atau juga dua-duanya boleh. Kemudian kita ini register as apa? Kita mendaftar ini sebagai reader kah atau pembaca atau sebagai author? Kalau kita mendaftar sebagai reader, maka setiap kali jurnal itu terbit akan ada notifikasi atau pemberitahuan melalui email kita nanti. Sehingga kita dengan mudah bisa menelusurinya dari pemberitahuan yang telah diberikan oleh redaksi itu. Tapi kalau kita misalnya merasa terganggu dan merasa tidak terlalu penting untuk diberikan pemberitahuan atau notifikasi, karena dengan mudah juga bisa untuk mengakses artikel yang sudah terbit, kita centang sebagai author saja. Nah, kalau sudah dilakukan tahap ini, tinggal kita klik register. Oke, dengan kita klik register, maka kita sudah memiliki akun di jurnal ini. Dalam hal ini jurnal pembaruan hukum, begitu juga cara yang sama dengan jurnal-jurnal lainnya ya. Mungkin ada kawan-kawan yang belum berhasil dalam satu kali registrasi. Mungkin karena ada kesalahan dalam pengetikan captcha, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan lain, diulang saja. Karena biasanya kalau tidak langsung berhasil, mereka memberitahu apa yang membuat kita belum langsung berhasil gitu. Mungkin captcha tadi atau username-nya sudah dipakai oleh orang lain dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil seperti ini, inilah akun kita. Sehingga dengan akun inilah kita bisa melakukan pengiriman ataupun submit artikel ilmiah kita ke jurnal ini. Sebab umumnya jurnal-jurnal yang profesional, yang dikelola secara profesional, mereka hanya menerima artikel melalui website saja dengan cara submission online yang sudah mereka atur bagaimana proses submisnya. Mereka tidak menginginkan atau mereka tidak melayani kalau ada author yang mengirim artikelnya melalui email redaksi begitu. Nah, jadi ini penting langkah awal untuk melakukan publikasi ilmiah dengan melakukan registrasi dulu sehingga kita memiliki akun dan kita bisa melakukan tahap berikutnya yaitu submit atau pengiriman proposal. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melakukan submit atau pengiriman proposal, maksud saya artikel ilmiahnya, maka dengan akun ini juga kita bisa mengecek status dari artikel yang sudah kita kirim. Apakah masih aktif atau sudah arsip begitu ya. Karena aktif atau sudah arsipnya artikel itu menentukan apakah artikel kita sedang dalam proses atau justru sudah di-reject. Kalau misalnya artikel kita sedang dalam proses, maka dia di sini akan aktif tulisannya. Tergantung, di sini bisa jadi 1 aktif, 2 aktif, tergantung berapa artikel yang kita kirim begitu. Nah, kalau misalnya begitu kita kirim artikel dan kita tidak pernah melalui proses review, tapi artikel kita itu begitu kita cek rupanya sudah berada di kolom arsip ini, itu tandanya artikel kita di-reject atau ditolak oleh mereka. Sepanjang artikel kita masih statusnya aktif nanti di sini, maka itu tandanya ada harapan artikel kita itu akan publish suatu saat, walaupun tentu masih banyak tahap-tahap reviewnya lagi ya. Untuk bagaimana caranya proses submit atau pengiriman artikel, kemudian bagaimana proses review artikel kita, akan saya bagikan informasinya pada video berikutnya.
Untuk kali ini informasinya baru sebatas bagaimana proses registrasi dan memperoleh akun. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang menontonnya, terutama adik-adik mahasiswa dan pada umumnya pejuang publikasi dengan tangan sendiri. Demikian, saya Desi Apriani undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.